selalu di hatiku, selalu bersamaku. Kau Tuhan yang setia, Yesus kau selalu di sisiku, selalu menjagaku. Roh Kudus-Mu menuntun setiap langkahku, membawaku untuk hidup dalam setiap jalanku. Ku mau hidup memuji nama-Mu, ku mau hidup mencari terang-Mu, ku mau hidup dalam rencana-Mu, menyatakan kebesaran-Mu, Raja segala raja. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan yang setia, Yesus kau selalu di sisiku, selalu menjagaku. Roh Kudus-Mu menuntun setiap langkahku, membawaku untuk hidup dalam setiap jalanku. Ku mau hidup memuji nama-Mu, ku mau hidup menjadi terang-Mu, ku mau hidup dalam rencana-Mu, menyatakan kebesaran-Mu, Raja segala raja. Sama-sama kita mau uji Tuhan, katakan 1, 2, 3. Ku mau hidup memuji nama-Mu, ku mau hidup mencari terang-Mu, ku mau hidup dalam rencana-Mu, menyatakan kebesaran-Mu. Ku mau hidup memuji nama-Mu, ku mau hidup menjadi terang-Mu, ku mau hidup dalam rencana-Mu, menyatakan kebesaran-Mu, Raja segala raja. Raja segala raja. You brought me home. I was lost, now I'm found here to save and sound. My own, realize in your eyes I'm not alone, so I lay down all my pride as I fall right back to you, and you draw me to your side. I'm into your love, your love is true. You bring me closer, closer, your love is true. You bring me closer, closer, your love is
is true. You bring me closer, closer, you love me. You love me. You love me. Lay down all my pride as I fall right back to you, and you draw me down to your side. I'm into your love, love. Your love is true. You bring me closer, closer. Your love is true. You bring me closer, closer. Your love is. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku.
padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Padamu Tuhan, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu penyelamatku. Menyembahmu Yesus. Kau penyelamatku Tuhan, Kau sumber kemenangan kami. We worship you, Lord. Shalom guys, kita semuanya pasti siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Ibadah yang luar biasa, oke semua persiapkan hatimu untuk menerima firman Tuhan yang dahsyat. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema To Love a Fool atau mengasihi orang yang bodoh. Saudara, di hadapan Tuhan kita tuh bukan orang yang sebenarnya baik. Di hadapan Tuhan kita mesti ngakui bahwa banyak kebodohan demi kebodohan yang sering kali kita lakukan. Baik sengaja ataupun tidak sengaja. Buktinya kita masih bodoh banget. Artinya apa saudara? Masih gak taat sama Tuhan. Masih melakukan dosa yang sama. Masih gagal melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kadang kita jalan semaunya. Dan terkadang kayak gini saudara, kita berlagak pinter di hadapan Tuhan, padahal enggak. Tapi Tuhan itu memberi dirinya untuk mengasihi kita semua, orang-orang yang sebenarnya bodoh. Bodoh dalam kebenaran, bodoh dalam ketaatan saudara. Kita ini
Tuhan itu mengasihi kita apa adanya. Tuhan itu menerima kita tanpa syarat. Saudara, keselamatan itu memang diberikan cuma-cuma. Namun bukan berarti keselamatan itu murahan. Saudara, kita diselamatkan bukan karena kita bayar sesuatu. Tetapi Yesus yang bayar semuanya buat kita. Kenapa saudara? Tuhan berikan kita keselamatan itu gratis. Gak ada biaya, gak ada syarat apapun. Tuhan jamin hidup kita dengan anugerahnya tanpa kita harus bayar apapun. Tapi bukan berarti keselamatan yang kita terima itu nilainya murah. Nilainya itu murahan. Enggak. Justru karena kita gak bisa bayar dengan segala usaha, upaya, kekayaan, popularitas dengan apapun. That's why kenapa Jesus paid it all. Tuhan bayar semuanya buat kita. Dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24 dikatakan kayak gini. Sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Tetapi oleh anugerahnya mereka dibenarkan secara cuma-cuma melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Yesus datang untuk menebus dosa kita semua. Yesus datang untuk membayar kita. Supaya kita ini yang dulunya budak dosa dijadikan dia sebagai milik kepunyaannya, biji matanya, anak-anak kepunyaannya. Dengan sesuatu hal yang luar biasa, penebusan Yesus di atas kayu salib gak bisa kita bayar dengan apapun. Tapi bukan berarti karya penebusan Kristus di atas kayu salib itu murahan guys. Enggak. Justru karena terlalu besar, kita gak bisa bayar. Justru karena terlalu berharga, terlalu mulia, kitanya gak bisa bayar. Kita gak layak dan kita gak mampu untuk bayar. Saudara, apakah kita punya Tuhan yang benar-benar mengasihi kita? Terkadang kita itu mikir, benarkah Tuhan itu mengasihi saya? Meskipun saya jatuh bangun dalam dosa, meskipun saya enggak taat sama Tuhan, meskipun kita berkali-kali istilahnya nyalipin Tuhan. Tuhan udah pernah disalib, tapi kita melakukan kesalahan demi kesalahan, pelanggaran demi pelanggaran, dan kita beranggapan bahwa kita nyalipin Tuhan untuk kesekian kali. Apakah betul Tuhan itu mengasihi kita? Saya mau buktikan ada 3 hal. Bagaimana Tuhan itu mengasihi kita dengan kasih yang besar. Mengasihi kita orang-orang yang sebenarnya bodoh tapi berlagak pinter di hadapan Tuhan. Yang pertama kayak gini. Not remember. Kita punya Tuhan yang memilih untuk tidak mengingat segala dosa kita. Yang Tuhan ingat hanyalah pribadinya kita. Yang Tuhan ingat adalah hati kita. Yang Tuhan ingat adalah bahwa kita ini milik kepunyaannya. Dia tidak pernah mengingat pelanggaranmu. Dia enggak pernah mengingat kesalahanmu. Dia enggak pernah mengingat kegagalanmu. Dia tidak pernah ingat itu semua. Tapi yang Tuhan ingat adalah pribadinya kita. So guys, hari-hari ini kalau kau lagi jatuh dalam dosa dan kau merasa bahwa saya gak layak ada di hadapan Tuhan. Atau saya sudah tidak layak untuk saya melayani Tuhan. Saya gak layak lagi, saya bukan orang-orang yang, mungkin saya bukan orang pilihan lagi. Mungkin gak ada privilege lagi buat saya. Saya mungkin gak layak untuk mewarisi sesuatu yang dahsyat dari Tuhan. No, hari-hari ini saya mau katakan saudara, jangan pernah tertipu dengan iblis. Karena identitasmu adalah anak di hadapan Tuhan. Identitasmu bukan budak dosa, tapi identitasmu adalah anak di hadapan Tuhan saudara. Saudara, mari buka sama-sama di dalam ayat firman Tuhan. Mazmur 103 ayat 12 dikatakan kayak gini. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya pelanggaran-pelanggaran kita daripada kita. Saudara bisa ngukur gak sih dari timur sampai barat itu seberapa jauh? Gak terukur saudara. Bisa gak kita ngukur saudara? Kedalaman lautan, kedalaman samudra itu seberapa dalam? Kita gak pernah bisa ukur. Sesuatu hal yang gak pernah bisa kita ukur. Demikianlah Tuhan itu melupakan semua pelanggaran-pelanggaran kita.
Yesus itu ingat dosa kita. Tapi dia memilih untuk melupakan semua dosamu. Dia Tuhan yang maha tahu. Dia Tuhan yang ingat semua kesalahan dan pelanggaranmu. Tapi saya mau katakan, dia pribadi yang memilih untuk melupakan semua dosamu. So guys, hari ini kalau kau lagi jatuh, kalau kau lagi gagal, kalau kau sedang melakukan pelanggaran dan kesalahan, jangan jauh dari Tuhan. Jangan berpikir pada waktu kamu jatuh dalam dosa, Tuhan tinggalkan kita. Tuhan gak ingat kita lagi. Tuhan gak ingat siapa kita lagi. Jangan pernah berpikir seperti itu saudara. Justru saat engkau jatuh di dalam dosa, kasih karunia Tuhan itu semakin berlimpah atas hidupmu. Dia tetap ada. Dia tetap menyertai engkau. Tetapi dia memilih untuk melupakan semua dosamu. Yang kedua, apa buktinya kalau Tuhan itu mengasihi kita? Orang-orang yang bodoh sebenarnya. Not reject. Tuhan gak pernah reject kita. Tuhan gak pernah menolak kita. 2 Korintus 5 ayat 21. Dikatakan kayak gini. Elohim telah membuat Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa. Karena siapa? Kita. Orang-orang bodoh ini. Karena kita. Supaya di dalam dia kita menjadi kebenaran Elohim. Wow. Saudara, kita orang gagal, kita orang berdosa dijadikan benar di hadapan dia. Kita yang gak layak dijadikan layak. Kita yang bodoh ini dijadikan bijaksana. Saudara pernah ngerti gak sih? Bahwa cinta Tuhan itu terlalu besar buat kita. Saudara bisa sadar gak sih? Bahwa sampai kapanpun Tuhan itu tidak akan pernah menolak kita. Saya mau katakan kayak gini. Yesus itu menolak dosa. Namun dia menerima semua manusia. Tapi bedanya kayak gini. Tapi bedanya sama dunia. Dunia menerima dosa. Namun menolak manusia. Saudara, Yesus benci dosa kita. Tapi Yesus gak pernah benci pribadimu. Yesus menolak dosamu. Tapi Yesus gak pernah menolak pribadimu. Dunia berkompromi dengan dosa. Tapi dunia pilih-pilih manusia. So guys, kemana sih kita bisa lari dari Tuhan? Gak ada. Cuma satu tujuan kita. Cuma satu tempat pelarian kita. Yesus. Jangan lari ke mantan pacarmu. Jangan lari ke orang lain. Bukan solusi. Solusinya cuma aja di dalam Yesus. Pada waktu kau gagal melakukan kebenaran. Yesus memampukan kita untuk hidup benar. Waktu kita gagal hidup dalam kekudusan. Yesus pakaikan kita jubah kemuliaan. Seperti kisah anak bungsu saudara. Pada waktu dia melakukan kebodohan, dia orang yang berada, dia punya segala sesuatunya di rumah bapaknya. Dengan bodohnya dia tinggalkan semuanya itu, dia lari ke tempat yang lain. Yang mungkin dia pikir bahwa ini waktunya saya untuk menikmati kehidupan. Padahal enggak, dia melakukan suatu kebodohan. Dihabiskan semua hartanya sampai gak bisa makan. Sampai dia harus makan namanya makanan babi, itu pun gak diperbolehkan. Dia hidup kacau, miskin, gak punya apa-apa. Dan finally dia memutuskan untuk dia kembali ke rumah bapaknya. Kenapa? Karena gak ada tempat pelarian lagi. Gak ada tujuan lagi yang bisa dia tempuh, cuma rumah bapaknya. Dan yang mengejutkan adalah kayak gini, every day bapaknya tungguin dia. Di tempat yang sama. Bapaknya nunggu dia. Karena apa? Bapaknya percaya suatu kali dia pasti kembali. Dan benar. Pada waktu anak itu kembali. Pakaiannya compang-camping. Mungkin udah gak seganteng dulu. Pakaiannya berantakan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bau babi saudara. Bau busuk. Tapi bapaknya berlari. Peluk anak ini. Dia tahu itu anakku. Itu milikku. Dia berlari. Dia gak tunggu anak ini mandi dulu baru dipeluk. Enggak saudara.
Dia gak tunggu anak ini jadi bersih, jadi ganteng dulu baru masuk rumah. Enggak. Dia lari, dia dapatkan anaknya. Dia pakaikan jubah yang baru, dikasih cincin, didandani, dihiasi lagi. Sama seperti hidup kita. Mau berapa kali engkau lari dari Tuhan, Tuhan akan terus menunggu engkau di tempat yang sama. Mau berapa kali engkau menjauh daripada Tuhan, Dia tidak akan pernah menolak engkau dan saya. Dia tetap akan di tempat yang sama membuka kedua tangannya dan Dia akan tetap memilih untuk menerima kita semua. Siapa? Orang-orang yang sebenarnya gak layak dikasih. Orang-orang yang masih bodoh. Bodoh banget dalam kehidupan. Bodoh banget dalam ketaatan. Tapi Tuhan tetap mencintai kita. Yang terakhir saudara, not remove. Tuhan gak pernah menghapus kita dari hatinya. Apapun yang kau sudah lakukan, berapa banyak kau sakiti hatinya, Tuhan gak pernah hapus engkau dan saya dari hatinya. Roma 8 ayat 35, buktinya ngomong kayak gini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apa saudara? Kesukaran, atau kesulitan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Saudara boleh sebutin apapun. Tapi firman ngomong tidak ada satupun yang bisa pisahkan kita dari Tuhan. Artinya mau sebobrok apapun hidupmu, Tuhan tidak pernah hapus engkau dari hatinya. Tuhan gak pernah hapus namamu. Tuhan gak pernah hapus pribadimu. Tuhan tetap ingat engkau dan saya. Yesus tidak punya alasan untuk mencampakkan kita. Yesus hanya punya alasan untuk menerima kita. Guys, dengar baik-baik. Mau sehancur apapun, kau mungkin berpikir kayak gini. Dunia sudah singkirkan saya, orang tua sudah singkirkan saya. Mungkin saya sudah dikeluarkan dari kartu keluarga. Dengar baik-baik, engkau tidak dikeluarkan dari kartu keluarganya surga. Engkau tidak dikeluarkan. Namamu tidak dihapus. Namamu tetap ada di dalam hatinya Tuhan. Sebab apa? Sebab kita miliknya. Kita milik kepunyaannya. Kita anaknya. Kita biji matanya. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan di dalam ketelanjangan mereka bersembunyi saudara. Dan Tuhan ngomong kayak gini. Adam, Hawa, di manakah engkau berada? Dengar baik-baik. Yang cari manusia itu Tuhan. Bukan manusia cari Tuhan loh. Tapi Tuhan cari manusia. Tuhan tahu gak sih kalau mereka berbuat dosa? Tahulah. Tuhan maha tahu. Tapi Tuhan memilih untuk mencari mereka. Adam, Hawa, di manakah engkau berada? Tuhan cari mereka. Pada waktu itu mereka ngumpet-ngumpet. Dan mereka nongol dikit-dikit. Dia ngomong kayak gini. Ini kami Tuhan, kami di sini. Dan kami telanjang. Dengar baik-baik. Tuhan tidak bahas ketelanjangannya mereka. Tuhan tidak bahas dosanya mereka. Apa yang dia katakan? Dari mana engkau tahu kalau engkau telanjang? Yang Tuhan ngomong gini, dari mana engkau tahu? Informasinya dari mana? Dengar baik-baik, kalau engkau berbuat dosa hari-hari ini, Tuhan gak pernah bahas dosamu. Tapi hari-hari ini Tuhan sedang ngomong gini, informasi dari mana? Kalau kamu tidak berguna, kalau kamu sampah masyarakat, kalau kamu berdosa, kalau kamu orang tidak layak, informasi dari mana? Sebab Tuhan tidak pernah mencampakkan kita. Sebab Tuhan tidak pernah memperlakukan kita sebagai sampah. Tuhan tidak pernah memperlakukan Anda dan saya sebagai orang-orang yang tidak berguna. Tuhan gak pernah ngomong itu. Tapi Tuhan yang selalu ngomong sama kita adalah engkau milikku, engkau pilihanku, engkau anakku, engkau biji mataku, engkau kepunyaanku. Itu yang Tuhan selalu ngomong. So hari-hari ini, apapun keberadaanmu teman-teman, biarlah engkau menghadap Tuhan tidak dengan intimidasi, tidak dengan ketakutan. Sebab apa? Tuhan tidak pernah mengingat
dosamu. Dia hanya mengingat pribadimu. Tuhan tidak pernah menolak kita. Tuhan tidak pernah mencampakkan kita. Mungkin di mata dunia kita orang yang tidak berguna. Mungkin di mata dunia kita orang lemah. Tapi di mata Tuhan engkau istimewa. Engkau milik kepunyaannya. Dan engkau berharga. Mau sebusuk apapun. Mau sebobrok apapun. Tuhan bisa pulihkan kita. Tuhan bisa ubahkan kita. Tuhan bisa bangkitkan kita. So guys, dengar baik-baik. Meskipun kita bodoh, Tuhan tetap cinta sama kita. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kau menghabiskan hidupmu di dalam kebodohan demi kebodohan. Nah, tapi Tuhan sanggup mengubahkan kita jadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami merasakan kasih-Mu begitu ajaib buat setiap hidup kami. Bahwa kami Tuhan mengenali Engkau. Bahwa kami mengenali kasih-Mu yang tidak terbatas. Kami percaya Tuhan, sedalam apapun dosa yang pernah kami lakukan, lebih dalam cinta-Mu buat setiap kami. Sebesar apapun kesalahan yang pernah kami perbuat, lebih besar anugerah-Mu buat kami. Saat ini aku berdoa Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang mungkin saat ini lemah, mereka merasa terintimidasi, mereka merasa tidak layak, mereka merasa gagal. Tuhan biarlah kasih-Mu membanjiri hidup mereka, memulihkan hidup mereka Tuhan. Dan mengubahkan hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya kami sudah diubahkan, kami sudah dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. When I was searching, your love was never far. You made a way to get to me. You were the whisper leading me to your heart. Forever I belong to you. Now I can see clearly, my God, you are for me. You won't let go. Your love won't let me down. And I know it's true. Yeah, I know that your love is all around. I believe in you, holding on to you, holding on, and I know you will never fail. I want all of you, you'll never change. Your love won't let me down. Love won't let me down. As I pray, you leave the 99 for me. You open the sky with promises of your grace. So I will find my way to you. Now I can see clearly, my God, you are for me. You won't let go. Your love won't let me down. And I know it's true. I know that your love all around. I believe in you, holding on to you, holding on, and I know you will never fail. I want all of you, you never change. Your love won't let me down. Love won't let me down. Let me.
Holding on and I know you will never fail. I want all of you, you never change. Your love won't let me down. Love won't let me. Oke, ibadah yang luar biasa dan saya percaya kita semuanya pasti diberkati Tuhan. Jangan pernah lewatkan ibadah Heroes and Teens online setiap hari Sabtu di YouTube channel YHS New Generation. Dan biar banyak lagi orang-orang di luar sana yang akan diberkati Tuhan. Jangan lupa untuk share, like, comment, and subscribe. Oke, angkat kedua tanganmu, terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Bapa Yahweh, Putra yang tunggal dalam Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan membangkitkan engkau. Engkau menjadi manusia yang baru, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru Tuhan sediakan buat hidupmu. Dan engkau akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan, kemenangan demi kemenangan. Sebab Kristus hidup di dalam kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. See you next week.